Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Astiastu. Karena kali ini saya tetap akan membahas hal yang berkaitan dengan agama Hindu. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam agama Hindu itu ada beberapa kasta, tergantung dari seperti apa keahlian, seperti apa kemampuan orang itu sehingga ditempatkan di dalam sebuah kasta seperti itu pada awalnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam agama Hindu itu ada kasta Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, dan ada Sudra. Dan yang terakhir adalah ada kasta Paria. Nah, seperti apa peran mereka masing-masing di dalam strata sosialnya itu? Ikuti terus video ini. Mohon bantu subscribe, salah subscribe itu gratis. Mari kita mulai. Jadi di dalam agama Hindu itu ada beberapa kasta seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kasta pertama itu adalah kasta Brahmana. Perannya adalah sebagai pemuka agama, golongan para raja. Kasta Brahmana lah yang menguasai kitab Weda, maupun kitab-kitab lainnya. Dan beberapa kasta lainnya itu tidak berhak untuk membaca kitab-kitab tersebut. Terutama kasta Sudra maupun yang di luar dari kasta yang saya sebut tadi sebagai Paria. Sebenarnya Paria itu tidak masuk di dalam golongan kasta. Jadi kaum Brahmana lah sebagai pemuka agama. Bisa dikatakan kalau dalam Kristen itu adalah pendeta, kalau dalam Islam itu adalah ulama atau kiai. Jadi itu kasta yang pertama. Kemudian kasta yang kedua adalah golongan Ksatria, kasta Ksatria. Kasta Ksatria adalah para pejuang, para pembela dari tanah air, orang-orang pemberani. Ini juga adalah bagian dari benteng kerajaan, para pelindung raja. Jadi kasta Ksatria itu memiliki posisi yang lumayan luar biasa, karena ada satu strip di bawah daripada golongan raja atau pemuka agama itu. Justru keberadaan golongan Ksatria ini sehingga raja itu aman dari berbagai serangan-serangan musuh maupun serangan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kasta Waisya. Waisya adalah golongan masyarakat umum, masyarakat yang punya pekerjaan tetap seperti petani, pedagang, maupun pekerja-pekerja lainnya yang setara dengan itu. Jadi Waisya ini adalah bagian dari yang membayar upeti terbanyak, karena mereka juga adalah golongan yang paling banyak di antara kasta-kasta itu. Dan yang terakhir adalah golongan Sudra atau golongan pesuruh atau para budak daripada raja-raja itu. Mereka ini yang terendah dan tidak memiliki posisi yang begitu berarti di dalam masyarakat itu, karena dia adalah pesuruh raja, pesuruh juga daripada Ksatria, dan kehidupannya tetap seperti itu walaupun bagaimana pintarnya, walaupun bagaimana hebatnya, walaupun turunannya kemudian punya pemikiran, walaupun turunannya intelek hebat, tetap dia berada di posisi Sudra atau pesuruh atau budak. Kemudian yang kelima adalah mereka yang tidak masuk ke dalam golongan yang empat tadi, tidak masuk golongan Brahmana, tidak masuk juga ke golongan Ksatria, dan tidak masuk juga ke golongan Waisya maupun Sudra. Mereka inilah yang paling mendapatkan penindasan di luar daripada nalar kita secara umum. Mereka ini sampai sekarang, kalau menurut saya, itu melanggar hak asasi manusia. Mereka dianggap sebagai orang yang paling kotor, menjijikkan, bahkan
kalau mereka menginjak bayangan daripada Brahmana, itu adalah sebuah pelanggaran. Bahkan sampai sekarang mereka itu masih terpinggirkan, termarginalkan, dan dianggap manusia yang paling najis di dunia. Bahkan mereka dilarang untuk meludah karena ludahnya dianggap bisa menjadi sebuah bencana. Mereka juga meskipun dipukuli di depan umum, bahkan ada polisi misalnya, itu dibiarkan begitu saja, tidak dipedulikan, karena memang dia manusia yang najis, manusia yang tidak perlu kita peduli, bahkan dianggap bagian dari yang membebani. Bahkan pernah suatu ketika ada pejabat yang akan berkunjung ke tempat dari sebagian besar dari varia ini, maka mereka semua diberi sabun dan sampo untuk membersihkan diri, untuk menyucikan diri, karena mereka dianggap adalah orang-orang yang kotor. Dan di India sebagai pusat daripada agama Hindu ini, orang seperti ini tidak sedikit. Itu sekitar 16% dari sekian penduduk India yang lebih 1M itu. Jadi ada sekitar 200 juta orang itu dianggap adalah orang najis, orang yang paling kotor di India sana itu. Mereka diperlakukan tidak adil, mereka dianggap tidak berguna. Bagaimanapun hebatnya, mereka akan tetap ditindas. Bahkan seorang pemuda yang pernah membeli kuda itu dibunuh karena dianggap kuda itu adalah barang istimewa, bagian dari barangnya kesatria dan barangnya juga para raja, sehingga dia dibunuh karena membeli kuda, dan itu tidak pantas dia lakukan. Mereka pun dibunuh dan kita tidak tahu apakah pembunuhnya itu dihukum atau tidak. Jadi bersyukurlah kita yang tidak berada dalam kondisi seperti itu. Di Indonesia kemungkinan walaupun ada kasta-kasta itu, tetapi tidak sekejam itu. Mungkin di Indonesia ada yang menganut sistem kasta itu, tetapi tidak ada kasta parianya, tidak ada penindasan dari orang yang di luar daripada kasta itu. Saya pikir demikian. Bagi yang pertama kali mengklik video ini, yang menemukan channel saya, mohon kiranya untuk dibantu subscribe. Subscribe itu gratis kawan, untuk membantu channel saya ini berkembang agar bisa berkontribusi untuk peradaban kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.